Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Bapak harap hari ini semuanya sehat dan tidak ada yang sakit. Baik, hari ini kita akan belajar bagian tubuh tumbuhan. Apa sih bagian tubuh tumbuhan itu? Mari kita bahas nanti ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, agar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya apa itu? Kita menyanyi ya. Anak-anak bisa tirukan aba-aba dari Bapak. 1, 2, 3. Mari kita belajar bagian tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dari tanah, batang yang mengantarkan ke seluruh bagian, bunga berkembang biakan, buah menyimpan makanan, lalu daun tempat fotosintesis. Baik anak-anak, semangat tidak untuk belajar hari ini? Kalau semangat, kita lanjutkan ke materinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih mendalam, anak-anak bisa menonton video ini. Baik, disimak ya. Halo anak-anak, yuk kita belajar tentang bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama, akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah, serta menegakkan tumbuhan. Selanjutnya, batang. Batang berfungsi mengalirkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, ada daun. Berfungsi untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis menggunakan sinar matahari. Yang keempat, ada bunga. Adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Dari sinilah biji akan terbentuk. Yang kelima, buah berfungsi melindungi biji agar bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang terakhir, biji. Biji jatuh ke tanah, lalu tumbuh menjadi tunas kecil. Jadi, anak-anak, seluruh bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Semua bagian tumbuhan penting. Ayo, lindungi tumbuhan di sekitar kita. Nah, anak-anak, tadi kan sudah menyimak video dari Bapak tadi. Nah, Bapak ada pertanyaan.
Apa saja sih bagian dari tumbuhan itu? Siapa yang tahu? Nah, bagian dari tumbuhan itu ada daun, bunga, buah, biji, akar, dan juga batang. Nah, setiap bagian tumbuh-tumbuhan itu ada fungsi tersendiri. Seperti daun, ini organ yang paling penting untuk fotosintesis dan juga pernapasan tumbuhan. Nah, dan juga batang, yaitu untuk mengangkut air nutrisi dari dalam tanah, dari dalam tumbuhan. Nah, akar itu penopang dari segala tumbuhan dan juga mengantarkan nutrisi bagi tumbuhan. Ada pula bunga. Bunga itu organ reproduksi tumbuhan yang menghasilkan biji dan juga menarik serangga untuk proses penyerbukan. Serta buah. Buah itu hasil proses pembuahan yang berfungsi sebagai pelindung biji dan juga membantu dalam penyebaran biji. Nah, biji ini adalah calon tanaman baru yang terbentuk dari pembuahan tadi. Nanti biji akan tumbuh tunas dan tunas terus menjadi tumbuhan. Nah, ini akar. Apa sih akar itu, anak-anak? Siapa yang tahu? Nah, akar itu organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi dalam tubuh tumbuhan. Nah, fungsinya seperti tadi ya, untuk menopang tumbuhan agar tetap tegak dan juga menyerap air. Anak-anak bisa diamati. Nah, akar seperti itu. Tapi akar bukan cuma satu, anak-anak. Akar itu banyak ciri-cirinya. Ini Bapak lihatkan ciri-cirinya. Nah, ini jenis-jenis akar. Nah, seperti ini. Ada akar tunggang, akar serabut. Nah, akar tunggang itu tunggang dan kas tumbuhan biji berkeping yang terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Nah, seperti itu anak-anak, bisa diamati ya. Nah, ada pula akar serabut. Nah, akar serabut adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan biji. Nah, selanjutnya batang. Siapa yang tahu apa fungsi batang yang Bapak jelaskan tadi? Nah, fungsi batang adalah penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri tegak. Nah, fungsinya seperti tadi ya anak-anak, untuk mengangkut air, mengangkut makanan, dan juga menopang daun, bunga, dan juga buah. Nah, batang itu banyak berbagai jenisnya anak-anak. Nah, jenis-jenis batang. Nah, ini ada batang berkayu. Batang berkayu ini ciri-cirinya batangnya keras, warna coklat dan sulit dipatahkan. Dan yang kedua, ini batang basah. Ciri-ciri batangnya lunak, berwarna hijau dan juga mudah dipatahkan. Siapa yang tahu contoh batang berkayu apa saja anak-anak? Nah, betul, pohon jambu, pohon rambutan, dan juga pohon mauni. Terus yang kedua, siapa yang tahu contoh batang basah? Contoh batang basah itu ada bayam, kangkung. Yang selanjutnya, daun. Seperti tadi, daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih
melebar, dan juga berwarna hijau. Nah, fungsi daun itu adalah tempat tumbuhan untuk membuat makanan dan juga proses untuk membuat fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Ada jenis-jenis daun. Nah, di sini anak-anak bisa dilihat ya. Jenis-jenis daun itu ada yang pertama, tulang daun menyirip. Nah, tulangnya itu seperti sirip ikan ya, susunan sirip ikan. Yang kedua, tulang daun menjari. Bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari tangan. Anak-anak bisa mengangkat tangannya. Nah, seperti daun menjari ya. Nah, yang selanjutnya, jenis-jenis tulang daun melengkung. Nah, di sini tulang daunnya melengkung beserta ujung-ujungnya. Contohnya daun sirih. Nah, yang selanjutnya tulang daun sejajar. Nah, bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya anak-anak sering ya bermain layang-layang di sawah. Nah, petani sedang menanam padi. Anak-anak bisa mengamati daun padi tersebut. Tulang daunnya sejajar apa tidak? Yang selanjutnya bunga. Nah, bunga ini adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Nah, tempat terjadinya penyerbukan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Namun bagian bunga itu banyak jenisnya ya anak-anak. Ada benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Yang kedua, mahkota buah. Nah, ini untuk menarik serangga ya. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga ini untuk melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup bunga. Nah, itu anak-anak bisa mengamati ya. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga yaitu menopang bunga agar tetap dapat berdiri. Nah, tangkai bunga itu fungsinya seperti batang tadi ya, untuk menopang tumbuhan. Nah, yang selanjutnya dasar bunga. Dasar bunga itu tempat bertumpunya benda dan juga menahan bunga agar tidak jatuh. Nah, yang selanjutnya bakal biji, yaitu cikal bakal tumbuhan baru. Nah, seperti tadi ya, biji itu bakal tumbuh tunas dan juga akan bertumbuh tumbuhan yang baru. Yang selanjutnya putik. Nah, ini sebagai alat kelamin betina. Yang selanjutnya buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Nah, biji tadi bakal tumbuhan baru ya anak-anak. Fungsinya untuk melindungi biji dan juga membantu penyebaran biji. Nah, yang selanjutnya bagian-bagian buah. Itu ada apa saja anak-anak? Biji, daging buah, dan juga kulit buah. Nah, biji itu bakal tumbuhan baru yang seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, kulit buah ini untuk melindungi biji. Nah, yang selanjutnya selesai anak-anak. Baik, ada yang ditanyakan dari pembahasan hari ini? Kalau tidak ada, Bapak akan simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, kesimpulannya, akar itu menyerap air dan nutrisi, serta menopang tumbuhan, dan juga menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya, batang. Batang adalah menyokong
tumbuhan dan mengangkut air dan nutrisi serta mendistribusikan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun adalah tempat fotosintetis, yaitu untuk mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Yang keempat, bunga. Bunga adalah organ reproduksi tumbuhan yang menghasilkan biji dan juga menarik serangga untuk penyerbukan. Yang selanjutnya, hasil dari proses pembuahan. Berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, karena pelajaran hari ini sudah selesai, tapi semangat kalian jangan ikut selesai ya. Terus belajar dan jangan takut untuk mencoba. Akhirul kalam dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.